Selamat jumpa sahabat praktisi laboratorium dengan saya Yulia Kanta Subrata. Pada kesempatan kali ini akan dibahas perhitungan estimasi ketidakpastian dari penggunaan neraca sebagai bagian dari seri estimasi ketidakpastian pada pendekatan bottom up. Neraca digunakan dalam laboratorium atau pada pengujian untuk menimbang atau sampel atau standar. Pada penggunaan neraca, ambil sebagai contoh di sini, dalam menimbang sampel, akan ada dua komponen ketidakpastian baku yang harus dihitung. Yang pertama adalah ketidakpastian baku asal kalibrasi neraca, dan yang kedua ketidakpastian baku asal presisi penimbangan. Data untuk menghitung ketidakpastian baku asal kalibrasi neraca dapat diperoleh dari sertifikat kalibrasi neraca yang laboratorium miliki. Pada sertifikat kalibrasi neraca akan didapatkan data mengenai ketidakpastian diperluas dari neraca tersebut. Tetapi di sini yang harus dihitung adalah ketidakpastian bakunya, bukan ketidakpastian diperluas. Jadi, ketidakpastian diperluas yang ada pada sertifikat masih harus dibagi dengan faktor pencakupan K yang juga tertera dalam sertifikat tersebut. Sedangkan data untuk mengestimasi ketidakpastian baku asal presisi penimbangan harus diperoleh dari percobaan kecil yang laboratorium lakukan. Pada saat menimbang, sampel selalu dilakukan 2 kali penimbangan, yaitu mula-mula yang ditimbang adalah wadah kosong. Kemudian ke dalam wadah kosong dimasukkan sampel dan ditimbang berat wadah kosong plus sampel. Berat sampel nanti diperoleh dari selisih keduanya. Sehingga fishbone dari langkah menimbang dapat digambarkan seperti apa yang ditunjukkan di sini, yaitu M sampel, berat daripada sampel, diperoleh dari menimbang mula-mula wadah kosongnya, MWK, dan setelah itu menimbang wadah kosong plus sampel. Pada setiap tulang kecil dari tulang utama M sampel, tulang kecilnya adalah MWK dan MWK plus sampel, selalu ada 2 asal ketidakpastian, yaitu ketidakpastian baku asal kalibrasi dengan notasi K dan ketidakpastian baku asal presisi dengan notasi P. Dan proses menimbang itu hanya merupakan satu tahap dari semua tahapan pada pengujian untuk menghasilkan apa yang disebut C sampel
Jadi dalam video ini hanya akan dijelaskan bagaimana memperoleh ketidakpastian baku gabungan dari M-sampel. Dan nanti ketidakpastian baku M-sampel masih akan digabung-gabungkan dengan ketidakpastian baku lainnya sesuai dengan rumus yang ada pada setiap pengujian. Jadi boleh dikatakan di dalam video ini kita akan membahas satu persatu dari tulang utama. Untuk menghitung ketidakpastian baku asal kalibrasi neraca, kita coba perhatikan sertifikat kalibrasi neraca yang diberikan oleh laboratorium kalibrasi terakreditasi pada laboratorium pengujian. Coba temukan pada sertifikat tadi berapa ketidakpastian neraca dilaporkan oleh laboratorium kalibrasi terakreditasi. Diandaikan dari sertifikat dibaca, ketidakpastian neraca adalah plus minus 0,05 mg dengan tingkat kepercayaan 95%, faktor pencakupan K sama dengan 1,96. Berdasarkan data pada sertifikat tadi, dapat dihitung berapa ketidakpastian baku asal kalibrasi. Ketidakpastian baku asal kalibrasi ini termasuk pada tipe B. Dari apa yang pernah dijelaskan pada awal mula ketidakpastian dibahas, yaitu pada video dari kinerja ke-6 dalam seri verifikasi dan validasi metode. Apa ciri dari ketidakpastian baku tipe B? Datanya bukan dihasilkan oleh laboratorium pengujian. Data ini diambil dari sumber informasi yang dapat dipercaya. Dalam hal ini dari laboratorium kalibrasi terakreditasi. Karena dia termasuk tipe B dan di dalam sertifikat dikatakan tingkat kepercayaannya 95% dengan faktor pencakupan K 1,96, maka ketidakpastian baku asal kalibrasi adalah nilai 0,05 dibagi dengan 1,96. Dan ketidakpastian baku kalibrasi ini harus dihitung 2 kali. Karena dia mencakup 2 kali penimbangan, yaitu penimbangan wadah sebelum dan sesudah ditambahkan sampel yang ditimbang. Setelah kita mendapatkan nilai ketidakpastian baku asal kalibrasi sebesar 0,026 mg, masukkanlah datanya untuk menggantikan notasi K tadi. Sehingga nanti apabila sudah bertemu dengan ketidakpastian baku asal presisi, kita dapat menjumlahkan semuanya atau menggabungkan semuanya menjadi ketidakpastian baku gabungan dari proses penimbangan sampel atau M-sampel.
Akan dibahas sekarang mengenai bagaimana mendapatkan data untuk menghitung ketidakpastian baku asal presisi penimbangan. Tadi sudah dibahas bahwa hal ini harus dicari lewat percobaan kecil yang didesain laboratorium. Percobaan kecilnya adalah menimbang berulang kali atau anak massa atau sesuatu benda lain tapi sifatnya inert, tidak mudah berubah. Beratnya karena pengaruh atmosfer laboratorium. Berapa berat yang harus ditimbang? Katakan kalau anak massa, dari berat berapa yang harus diambil? Ini disesuaikan dengan apa yang tercantum pada IKA. Diandaikan dalam IKA tertulis, timbang kurang lebih 5 gram sampel. Maka berat yang harus ditimbang adalah anak massa 5 gram. Berapa ulangan penimbangan harus dilakukan? Dapat dilakukan pengulangan sebanyak 10 kali atau minimalnya 6 kali. Diandaikan dari percobaan kecil tadi diperoleh 10 kali pengulangan pengukuran berat yang 5 gram memberikan nilai simpangan baku sebesar 0,06 miligram. Bagaimana menjadikan data ini menjadi ketidakpastian baku asal presisi penimbangan? Pertama-tama, tetapkan dulu apakah ketidakpastian baku di sini termasuk tipe A atau tipe B. Karena pekerjaan tadi dilakukan oleh laboratorium uji dengan jalan menimbang berkali-kali anak massa sebesar 5 gram, berarti termasuk dalam tipe A. Dan rumus untuk tipe A adalah S dibagi akar N. Diandaikan setelah kita menghitung S, kita mendapatkan datanya 0,06 miligram sebagai S. Harus dibagi dengan akar N. Hati-hati, N di sini bukan 10. Walaupun tadi laboratorium melakukan 10 kali pengulangan. 10 kali pengulangan yang dilakukan laboratorium hanya untuk mendapatkan nilai standar deviasi. Tetapi besarnya N yang masuk ke dalam rumus adalah berapa kali sampel ditimbang pada saat laboratorium melakukan pengujian yang sebenarnya. Kalau ini terkait sampel, pasti jawaban laboratorium hanya 1 kali menimbang. Tidak pernah kita mengulang-ulang menimbang sampel. Sekali kita menimbang wadah kosong, dicatat beratnya, ke dalam wadah kosong dimasukkan sampel,
ditimbang kembali, dicatat lagi beratnya. Dan hanya dilakukan masing-masing 1 kali. Jadi N di sini adalah 1. Berarti nilai 0,06 mg harus dibagi akar 1. Oleh karena itu, didapatkan ketidakpastian baku asal presisi penimbangan adalah 0,06 dibagi akar 1. Akar 1 adalah 1, berarti hasilnya adalah 0,06 mg. Selain itu, yang harus diperhatikan, ketidakpastian presisi ini hanya dihitung 1 kali. Mengapa? Karena perhitungannya tadi sudah didasarkan pada selisih berat. Tadi, pada saat dilakukan percobaan kecil, anak massa berapa yang laboratorium ambil? Anak massa seberat apa yang dituliskan pada IKA. Dan pada IKA tertulis timbang 5 gram sampel. Jadi, anak massa yang diambil adalah anak massa 5 gram. Dan 5 gram itu selisih dari wadah kosong dan wadah kosong plus sampel. Jadi kalau kita mau koreksi duri dari P bukan ada pada lengan berat wadah kosong, bukan juga ada pada lengannya wadah kosong plus sampel, melainkan dia ada pada lengannya berat sampel. Sehingga kalau untuk K memang dihitung 2 kali, tapi untuk P dihitung hanya 1 kali. Karena percobaan kecil tadi sudah didasarkan pada selisih berat. Dengan demikian, apabila kita akan gabungkan ketidakpastian asal kalibrasi dan ketidakpastian asal presisi untuk mendapatkan ketidakpastian baku asal M sampel, kita lakukan perhitungan sebagai akar dari 2 kali 0,026, ini dari K yang dikuadratkan, tetapi hanya 1 kali dari presisi yang juga dikuadratkan. Hasil perhitungan ini akan menghasilkan ketidakpastian baku dari berat sampel sebesar 0,0728 mg. Dan worksheet pada Excel dapat dibuat sebagai apa yang tertera di sini. Di sini kita melakukan penimbangan sebanyak 10 kali dari suatu anak massa yang memang beratnya 5 gram, atau kalau tidak mempunyai anak massa, dari suatu berat yang ditenggarai memang inert, yang ditimbang berkali-kali, yang beratnya di sekitar 5 gram. Kemudian dihitung standar deviasinya. Dari nilai standar deviasi kita hitung UP, ketidakpastian baku asal presisi, dengan membagi nilai S ini dengan akar N.
Dan ingat, N-nya adalah 1, bukan 10 seperti di sini. Sedangkan ketidakpastian baku asal kalibrasi diperoleh dari data pada sertifikat kalibrasi yang dibagi dengan faktor pencakupan yang juga ada pada sertifikat tadi. Nah, UK dan UP kemudian dijumlahkan menjadi ketidakpastian baku asal penimbangan. Rumusnya tadi sudah dijelaskan di sini dan hasilnya adalah 0,0728 miligram. Apa perbedaan apabila yang ditimbang bukan sampel, melainkan standar? Kita lihat, pada penimbangan sampel, kita hanya mempunyai tulang-tulang dan duri seperti ini. Tapi kalau kita menimbang standar, pasti ada ketidakpastian tambahan, yaitu dari kemurnian standar yang kita pakai. Jadi perbedaannya adalah menambahkan pada fishbone dari penimbangan standar dengan purity atau kemurnian standar yang digunakan. Demikian yang dapat disampaikan pada video ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk menunjang pekerjaan praktisi laboratorium sehari-hari. Jangan lupa subscribe, like, and share untuk dapat memperoleh video-video berikutnya. Tuliskan juga komen sahabat pada kolom komentar. Sampai jumpa di video yang akan datang.